Shalom pemuda Jemaat Gemim Immanuel Walian. Puji syukur kepada Tuhan karena di hari ini kita kembali lagi diberkati oleh Tuhan sehingga kita boleh beribadah bersama dalam persekutuan ibadah pemuda Jemaat Gemim Immanuel Walian. Walaupun ibadah kita masih kita laksanakan di rumah masing-masing, masih kita ikuti lewat melihat tayangan YouTube dari pemuda Jemaat Immanuel Walian, tapi semoga kita semua benar-benar boleh dengan tulus, boleh dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah di saat ini. Untuk itu, sebagai lagu pembukaan, mari kita menyanyi bersama-sama kidung pujian yang berkata, Kasih Bapa. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu luar biasa baik dalam kehidupan kita. Tapi seringkali dalam kehidupan kita setiap hari kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari di saat ini kita mengakui akan pelanggaran dan dosa kita kepada Tuhan, dan sebagai lagu pengakuan dosa, mari kita angkat pujian yang berkata, Pribadi yang mengenal hatiku.
saat ini kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kebaikanmu, kemurahanmu yang boleh kami rasakan di saat ini, sehingga kami, pemuda Jemaat Gemim Immanuel Walian, boleh lagi beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan akan namamu di saat ini. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua, baik kami yang berada di gedung gereja, maupun yang berada di rumah masing-masing. Biar kiranya Engkau berkati, Engkau sertai, sehingga kami semua boleh beribadah dengan baik, memuji dan memuliakan akan kebesaran namamu. Bapa di surga, saat ini pun kami mengaku akan setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Bapa, ketika dalam kehidupan kami setiap hari, kami berkata kasar, kami berkata-kata yang tidak baik kepada orang lain, kami berlaku yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami juga memikirkan hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Biar kiranya ya Bapa, Engkau mengampuni kami semua dan melayakkan kami semua untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan yang Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah menebus dan menyelamatkan kami umat manusia. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk terus melakukan hal-hal yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biar kiranya kami hidup jauh dari dosa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, di saat ini ya Bapa, dalam ibadah kami juga akan membaca dan merenungkan akan berita firman-Mu. Mari Engkau berkati kami ya Bapa, untuk boleh memahami, mengerti setiap firman yang kami baca dan dengarkan sebentar, agar supaya Bapa, kami semua benar-benar boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Kiranya setiap firman yang kami pahami di saat ini, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa, serta ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Keluaran 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, mari kita membaca dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan.
tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Dan di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita baca tadi. Dan untuk perenungan di saat ini berjudul Syukuri Berkat Anda. Pemuda Gemim yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini akan mengajarkan kita bagaimana kita mensyukuri berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Mana adalah makanan ajaib yang Tuhan sediakan selama 40 tahun di padang gurun sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Pada ayat 15 yang kita baca tadi, bangsa Israel bertanya, apakah ini? Mereka penasaran melihat embun yang beku. Saat itu, bangsa Israel tidak mengenal berkat Tuhan. Padahal Tuhan telah berjanji menyediakan, tapi mereka tidak mengenali berkat Tuhan itu. Kita semua harus mengenali bahwa berkat yang dari Tuhan adalah penyediaan Allah. Di saat itu, mana diberikan, tapi bangsa Israel tidak mengetahui itu apa. Tetapi untunglah di saat itu ada Musa, sehingga mereka diajari untuk mengenal, menghargai, dan mengelolanya. Mana ini diberikan pada waktu pagi dalam bentuk embun. Malamnya mereka diberi burung puyuh. Nah, berkat yang murni diberikan atas kehendak Allah dan itu diberikan di pagi hari. Saat itu bangsa Israel tidak boleh terlambat bangun pagi. Karena mana disediakan Allah, mana yang disediakan Allah ini akan menguap jika kena terik matahari. Seperti dikatakan tadi, mana ini adalah makanan yang diberikan Tuhan untuk bangsa Israel dalam bentuk embun yang beku. Karena itu, ketika terik matahari datang, jika bangsa Israel lama, maka itu akan menguap atau mencair. Nah, di saat itu bangsa Israel harus bangun pagi-pagi benar, keluar rumah, memunguti tanah, dan harus berlutut pula. Secara tidak langsung, Tuhan memaksa bangsa Israel tanpa mereka sadari, mereka memiliki postur doa dan mencari wajah Allah. Itu artinya berkat yang Tuhan sediakan bisa kita miliki jika kita sujud berdoa dan mencari wajah Allah. Seperti yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, berdoa, bersekutu, beribadah, itu semua penting sebagai umat Allah yang diberkati. Kita harus ingat berkat sehari-hari yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita bukanlah hasil jeripaya kita sendiri. Manusia bisa berusaha, tapi berkat itu dari Allah. Usaha, upaya kita, jeripaya, itu berfungsi, berguna untuk memposisikan kita sebagai orang yang siap menerima berkat. Dan berkat itu diberikan karena anugerah. Karena Allah berjanji memelihara kehidupan kita. Tapi kita juga dalam menjalani kehidupan setiap hari tidak boleh menjadi bodoh. Misalnya
Kalau Tuhan kasih gelas yang seisi air, kong suruh orang minum, serta orang sodapa itu orang nak pegang baik-baik. Orang cuma asal-asalan menerima itu. Pastinya ada kemungkinan apa yang diberikan Tuhan itu atau gelas yang berisi air itu akan jatuh, pecah, dan isi dari gelas itu akan tumpah. Sehingga kita tidak dapat lagi menikmati air yang berada di dalam gelas itu yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, berarti itu merupakan salah dari kita masing-masing. Orang salah sendiri ketika sudah diberi berkat, tapi kita tidak menerimanya atau menggenggam berkat itu dengan baik. Tidak mengelola berkat yang sudah Tuhan berikan dengan baik. Pada akhirnya, orang tidak bisa merasakan berkat dari Tuhan. Karena seringkali kita tidak berusaha, berupaya menangkap yang Tuhan sodorkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan karena Tuhan sayang. Tuhan memberikan karena Tuhan janji. Dan usaha kita hanyalah berupa mengulurkan tangan dan siap menangkap yang Tuhan telah sodorkan. Berkat yang kita miliki saat ini, yang boleh kita rasakan setiap hari, bukanlah berasal dari teman kita, bukan berasal dari pacar, dari sahabat, dari tempat kita bekerja. Melainkan berkat itu berasal dari Allah. Allah meletakkan berkat-Nya dalam hubungan kita dengannya. Jadi kita pun perlu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Allah kita. Tuhan itu begitu baik, memberikan apa yang kita butuhkan, dan Tuhan memberi berkat kepada kita berbeda-beda. Setiap kita ada berkat tersendiri. Tidak pernah Tuhan memberi berkat overdosis atau setelebe-lebe. Juga tidak pernah memberi berkat kekurangan. Tapi Dia gembala kita yang baik, yang akan selalu memberi berkat yang cukup untuk kita nikmati. Karena itu, dalam kehidupan kita setiap hari, janganlah kita iri hati dengan mereka yang kita anggap beruntung. Menurut pandangan kita masing-masing. Mungkin dalam kehidupan kita setiap hari, orang lihat kehidupan orang lain lebih baik. Dorang rupa ada segalanya kalau orang lihat. Makanya orang lain kali iri hati. Duh, kenapa dia ada begini, kenapa dia boleh miliki itu, kenapa dia boleh merasakan itu, dan lain-lain sebagainya. Ketika orang berpikir seperti itu, ketika kita menunjukkan iri hati kepada orang lain, itu seperti menuduh Bapa menelantarkan Anda. Jadi sama dengan ketika orang iri hati pada orang lain dengan orang tu berkat, sama dengan orang rasa berarti Tuhan cuma sebiar pak kita. Buktinya dorang tu sana lebih senang, atau dorang tu sana lebih bahagia, lebih banyak berkat dari orang. Ya, yang harus kita lakukan hanyalah bersyukur, mengeluhkan Dia, dan menganggungkan Tuhan. Kita harus mensyukuri setiap berkat yang orang miliki saat ini. Jangan pernah membeda-bedakan orang tu berkat dengan yang orang lain miliki. Tuhan yang tahu apa yang kita perlukan. Buktinya sekarang orang masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa berjalan, dan saat ini orang juga punya kuota untuk menyaksikan tayangan video ini untuk boleh beribadah bersama-sama. Itu artinya Tuhan masih memberkati kita. Kita masih diberikan berkat kehidupan dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara,
teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, jangan dulu kita mengeluh tentang sesuatu yang belum kita miliki. Karena Anda dan saya punya hari ini itu karena Allah. Semua karena anugerah Allah. Percayalah bahwa Tuhan sedang memelihara kita. Berarti Tuhan jugalah yang akan terus memelihara kehidupan kita. Setiap kita punya dosis sendiri, jadi tidak perlu kita iri hati dengan orang lain, bahkan membanding-bandingkan berkat kita dengan berkat yang orang-orang lain miliki. Mari kita urusi dan syukuri berkat kita masing-masing, berkat kita sendiri. Nanti akan bertambah banyak. Malah justru kalau kita bersyukur dengan berkat yang kita miliki, kita pun bisa menjadi berkat. Karena orang yang bersyukur pasti jadi berkat. Syukuri dulu berkat yang kita miliki, maka akan bertambah banyak. Nanti kita bisa menjadi berkat dan kita juga bisa menolong orang lain. Berkat itu berbeda tiap kita. Tuhan ingin kita mengelola berkat yang Dia berikan dan bersyukur setiap harinya. Jika ada di antara kita yang sampai saat ini masih merasa bahwa kita kehilangan berkat Tuhan, atau berkat yang orang miliki so hilang, so ada, so bisa orang merasakan. Ingatlah bahwa sesuatu yang menguap atau sesuatu yang hilang hari ini, percayalah dengan iman, itu akan menjadi benih di esok hari. Beritahu pada diri kita sendiri bahwa benih atau berkat yang hilang di saat ini akan kita miliki di masa depan nanti. Apapun yang disimpan dalam ketaatan dalam Yesus akan dilipat gandakan tepat pada waktunya. Apapun yang disimpan dalam ketaatan akan berakhir sangat berguna walaupun sekarang belum kelihatan. Jadi walaupun sekarang orang belum merasakan apa yang orang inginkan, berkat yang orang nanti-nantikan, percayalah itu akan orang rasakan indah pada waktunya, nanti di masa depan akan Tuhan berikan. Nah, saat ini dalam perenungan kita saat ini mengajarkan kita agar terus hidup dengan Allah yang memelihara kita. Mari di saat ini pergunakanlah masa muda dengan mengenal, menghargai, serta mengelola berkat yang Tuhan berikan. Banyak hal yang boleh orang lakukan dalam orang kehidupan saat ini. Sebagai kaum muda tentunya orang boleh memuliakan Tuhan. Ketika diberi berkat untuk bisa ada dalam pelayanan, mari orang lakukan itu dengan sepenuh hati. Ketika kita dipercayakan untuk bisa melayani, mari orang melayani dengan tulus hati. Bahkan ketika kita punya talenta untuk menjadi berkat bagi teman-teman pemuda lainnya, atau bahkan orang lain di sekitar kita, mari orang terus jadi berkat bagi mereka. Saat ini, mari orang terus berjalan dengan Dia yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Firman menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Baiklah, di saat ini kita akan masuk dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami memiliki Engkau yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan kami nafas kehidupan yang boleh kami rasakan setiap harinya.
Kami boleh merasakan berkat-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Saat ini pun ya Bapa, kami boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami boleh belajar lagi akan firman-Mu. Biar kiranya ya Bapa, kami terus dituntun dengan firman yang kami baca dan dengarkan ini, agar supaya dalam kehidupan kami terus berjalan sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Limpahkan kami dengan rasa syukur ya Bapa, ajarkan kami untuk terus mengucap syukur kepadamu, karena Engkau selalu memberkati akan kehidupan kami. Mampukan kami untuk boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Berkati pemuda Jemaat Immanuel Walian dalam kehidupan mereka setiap hari. Mari Engkau tuntun dan sertai mereka semua, agar supaya mereka boleh melakukan hal-hal yang baik, boleh mempergunakan berkat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka setiap hari untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Berkati mereka semua untuk terus jadi berkat di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah pergaulan setiap hari. Kami sungguh percaya ya Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, karena Engkau memelihara akan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, di saat ini kami masih dalam keadaan menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan dunia ini. Engkau yang paling mengerti, Engkau yang maha kuasa, yang akan memberkati bangsa dan dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau akan memberkati sehingga pandemi akan cepat terhenti dan banyak orang yang boleh disembuhkan oleh penyakit yang mereka derita karena terjangkit virus ini. Engkau pun kiranya memberkati pemerintah, bahkan tim medis, para dokter, perawat yang senantiasa mengusahakan kesembuhan orang-orang yang sakit pada saat ini. Beri mereka kekuatan ya Bapa, beri mereka kesehatan, bahkan kemampuan, ketulusan hati untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan mereka ini dengan baik. Sehingga karena Engkaulah, karena nama-Mu lah, karena kuasa-Mu lah, sehingga banyak orang yang boleh disembuhkan, dan kami percaya bangsa dan dunia ini boleh dipulihkan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, saat ini pun kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Immanuel Walian, mulai dari ketua, anggota komisi, bahkan seluruh pemuda yang ada. Berkatilah mereka semua Bapa. Kau memberkati setiap program pelayanan dari Komisi Pemuda Jemaat Immanuel Walian yang sudah tersusun, yang akan dilaksanakan, biar kiranya diberkati, agar supaya boleh terlaksana dengan baik, dan boleh menjadi berkat bagi seluruh pemuda yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Walian. Biar kiranya melalui program-program yang dilaksanakan oleh Komisi Pelayanan Pemuda ini, banyak orang yang boleh percaya, bahkan semakin dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Biar kiranya Engkau berkati kami terus dalam kehidupan kami setiap hari. Kami yang masih duduk di bangku pendidikan sebagai mahasiswa, Engkau berkati. Bagi mereka yang sudah bekerja juga Engkau berkati. Bahkan mereka pun yang mungkin saat ini masih mencari pekerjaan, Engkau juga akan berkati. Sehingga ya Tuhan, mereka semua boleh memperoleh berkat daripada-Mu. Dan kami berdoa
agar supaya seluruh pemuda yang ada di Jemaat Immanuel Walian boleh menggapai apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah menuntun, menyertai, memberkati kami, sehingga boleh beribadah bersama di saat ini. Berkati kami semua yang juga berada di rumah masing-masing, berkati pun keluarga masing-masing, beri kesehatan serta kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami ini Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan segala baik. Inilah yang menjadi doa serta ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita di saat ini, sebagai lagu penutup, mari kita angkat pujian yang berkata, sampai akhir hidupku. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.